Shalom dan selamat pagi kepada semua sedang jemaat Tuhan yang saya sungguh kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bagi pihak gereja BCCM Surya FIG mengalu-ngalukan kehadiran semua jemaat Tuhan di mana-mana pun berada pada ketika ini. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik dan sangat mengasihi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudari semua, di dalam firman Tuhan Ratapan 3:22 hingga 23, firman Tuhan berbunyi, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Saudara-saudari semua, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan terhadap kita, ya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, dan pula selalu diperbaharuinya setiap pagi kesetiaannya kepada saudara dan saudari semua. Apalagi saudara-saudari di pagi hari ini, kepada semua anak-anak Tuhan yang mencari-cari Tuhan, yang merindukan Tuhan, yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Ini adalah untuk saudara-saudari semua, untuk kita semua, bahwa Tuhan memperbaharui kasih setia-Nya setiap pagi kepada saya dan kita semua. Sebab itu saudara-saudari semua, mari di pagi hari ini, mari kita bangkit bersama-sama, mari kita menyerahkan setiap pribadi kita kepada Tuhan dan juga hati kita semua bersama-sama kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kerana Engkau selalu memperbaharui kasih setiamu kepada kami semua, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kerana di matamu kami sungguh bernilai di matamu Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, hati kami sangat bersyukur dan memuji akan kasih setiamu Tuhan, akan kebesaranmu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami bersama-sama ya Tuhan, menyerahkan setiap pribadi kami ke tanganmu ya Tuhan. Dan kami sungguh merindukan hadiratmu di tengah-tengah kami di pagi hari ini. Sebab ya Tuhan, kami serahkan masa dan tempat ini ke tangan-Mu. Mohon pimpinan-Mu, mohon campur tangan-Mu, mohon hadirat-Mu menyertai kami semua di mana-mana pun kami berada di saat ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu menyertai kami semua ya Tuhan, sewaktu kami memuji-muji dan menyembah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Karena Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Haleluya.
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, katakan Raja mulia. Kau Raja Tuhan, Kau Raja di atas hidup kami. Oh, you are King, Lord. Lord Jesus, you are King, Lord. Hallelujah. Hallelujah, oh God Jesus. Worship you, God. Indeed, oh God, the King of Kings, oh Lord. The kings in our lives, oh Lord. Oh God, let you take control in our life. Let you see the born throne in our lives, oh God, Lord Jesus. Oh Father God, we pray, Lord, Lord, Spirit of God to flow in this place. Lord Jesus, let your Spirit touch us in it now, God, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. All it takes is one moment.
came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. 'Cause I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We
that you welcome in this place, Lord. We desire, God, to come to you. Holy Spirit, encounter us, Lord. Set your fire, set your fire. That will never be the same. That will never be the same, oh Lord. Let it be renewed in you. Let it be renewed in you, oh Lord We worship you in this place, oh God. We worship you in this place, oh God. Lord, you are the Lord, you are the King, oh God. You are the King of life, Lord Jesus. We worship you, God. Oh, bless the name. Oh, bless the name of the Lord our God. Bless his holy name. Hallelujah. Oh, so bless the name of our Lord our God. Oh, praise his name forevermore. Oh, endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of our Lord our God. Oh, praise the name forevermore. Oh, endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of our Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Bless your name, oh Lord Jesus. Oh God, Lord, we just want to continue to worship you, God. Hallelujah, oh God. Praise your name, praise your name. Hallelujah, oh God. Hallelujah, oh God.
Terima kasih kepada worship team dan juga ahli media yang selalu setia melayani kita setiap minggu. Ya, saudara-saudari semua, sudah sampai bagi kita untuk memberi kepada Tuhan. Kita memberi apa yang memang milik Tuhan dan juga dari bentuk persembahan ataupun persepuluhan kembalikan kepada Tuhan. Dan saudara-saudari semua, jika saudara-saudari memberikan secara online, Anda hanya perlu mengikuti arahan yang tertera dalam skrin saudara-saudari semua. Mari kita ambil masa ini untuk berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kami sungguh bersyukur padamu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami semua, ya Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, tanpa gagal dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk segala penjagaan perlindungan-Mu, serta berkat-berkat yang kami terima daripada-Mu setiap hari, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini, di mana kami berpulang untuk memberi kepada-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya Engkau memberkati setiap kami dan setiap jemaat-Mu di mana-mana pun mereka berada, supaya ya Tuhan, pemberian yang kami beri ini akan membawa berkat kepada kerajaan-Mu, di mana kerja-kerja di rumah-Mu Tuhan akan terjaga dan terpelihara ya Tuhan, dan juga dapat dipakai di dalam pemberitaan kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami serahkan semuanya pemberian ini kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa semua. Amin. Siapakah lawanku? Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama-Mu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Kaulah sumber pengharapanku, batuku, kenanganku. Saudara-saudari semua yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah sampai masanya bagi kita semua sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengundang hamba-Nya, Pastor Lexing, yang akan melayani kita dengan firman-Nya. Dipersilakan, Pastor. Shalom saudara-saudari dalam Kristus, apa kabar semua? Saya doakan Anda semua berada dalam keadaan baik dan sentiasa dalam pimpinan Tuhan. Bertemu kita sekali lagi dalam ibadah online pada hari ini, di mana saja Anda berada, Tuhan menyertai Anda sepanjang ibadah pada pagi ini. Pada minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana kita boleh menghadapi pencobaan dalam kehidupan kita.
dan kita melihat bagaimana sifat-sifat pencobaan yang menjanjikan kepuasan sementara kepada kita dan akhirnya menjerat kita dan kita jatuh ke dalam dosa. Serta kita juga melihat dua perkara bagaimana kita dapat menghadapi pencobaan dalam kehidupan kita. Pada pagi ini saya ingin memberikan tajuk pengungsian, kerjakan keselamatanmu. Sesuai dengan pujian kudus pada pagi ini, marilah kita merenungkan kembali penyelamatan yang kita terima dalam kehidupan kita. Pada minggu yang lalu kita juga melihat bagaimana kita boleh bersekutu dengan Allah melalui pujian kudus, melalui firman Tuhan dan berjaga-jaga dan berdoa. Pada pagi ini teks yang pada pagi ini teks ini diambil daripada Filipi 2 ayat 12 hingga 18. Filipi 2 ayat 12 hingga 18. Mari kita baca bersama-sama apapun versi yang kita ada. Filipi 2 ayat 12 hingga 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Filipi 2:12 hingga 18 memberikan kita gambaran situasi di mana jemaat Kristen di Filipi sedang mengalami tantangan dan kesukaran. Akibatnya mereka menjadi tawar hati dan dalam keadaan bahaya karena mereka sedang meninggalkan iman mereka kepada Kristus dan Injil. Paulus sepertinya khawatir dengan keadaan jemaat di Filipi, dan tujuan tulisan ini adalah menggesa dan menggalakkan jemaat di Kristen di Filipi supaya bersukacita dan kekal pada kesetiaan mereka untuk penyerahan kepada Kristus dan Injil. Jemaat di Filipi harus taat kepada Kristus dan Injil, dan ketaatan mereka haruslah tidak beserta dengan sungutan dan membantah, agar mereka menjadi anak Tuhan yang tidak bersalah dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dalam teks yang kita baru baca sebentar tadi, terdapat 4 gesaan Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari kita lihat satu persatu. Gesaan yang pertama adalah gesaan untuk ketaatan. Paulus merayu kepada jemaat di Filipi supaya mereka taat, dan pribadi yang harus menjadi contoh mereka dalam ketaatan adalah Yesus. Paulus menuliskan dalam petikan sebelumnya, yaitu ayat 8 hingga dalam ayat 8 mengatakan bahwa dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat sampai mati di kayu salib, dan ini memberikan contoh yang jelas kepada jemaat di Filipi bahwa walaupun kita berada dalam kesengsaraan, bahkan berhadapan dengan maut, kita harus taat kepada Kristus dan Injil. Oleh itu dalam buku Filipi ini tema utama adalah taat sampai mati. Yesus menjadi contoh pribadi yang harus diikuti dalam soal ketaatan. Bahkan bukan saja Yesus taat sampai mati, tapi Yesus juga ditinggikan karena ketaatannya. Contoh pribadi kedua adalah Paulus sendiri. Paulus merujuk jemaat di Filipi sebagai saudara-saudaraku yang kekasih. Meskipun jemaat di Filipi menghadapi cabaran dan sedang meninggalkan iman mereka, Paulus tetap memanggil mereka saudaraku yang kekasih. Ini karena dorongan belas kasihan Paulus kepada mereka, dan Paulus sanggup melakukan apa sahaja untuk kebaikan mereka semua. Tapi
Paulus tidak meminta jemaat Filipi untuk taat sekadar hubungan Paulus dengan mereka, melainkan karena Kristus Yesus. Ini terbukti apabila Paulus meminta mereka untuk setia bukan saja pada saat dia hadir, tapi juga pada saat dia tidak hadir. Fokus ketaatan mereka kepada Kristus. Gesaan kedua adalah gesaan agar taat tanpa bersungut-sungut dan tanpa bantahan. Paulus merayu kepada jemaat di Filipi dengan setia dan tanpa bersungut-sungut. Dalam ayat 14 hingga 15 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Paulus meminta agar jemaat di Filipi memahami kenapa perlunya jemaat menjadi taat dan tanpa bersungut-sungut. Paulus berusaha meminta mereka supaya belajar dari pengalaman lalu. Orang Israel bersungut-sungut kepada Musa pada saat mereka menghadapi kesukaran, dan itu mendatangkan dosa di hadapan Tuhan. Paulus meminta mereka taat tanpa bersungut-sungut supaya mereka menjadi anak Allah yang tidak bercela dan menjadi cahaya di tengah-tengah masyarakat yang bermasalah. Dengan menjadi taat kepada Kristus dan Injil, mereka tidak akan hanyut dalam godaan yang menyebabkan mereka meninggalkan iman mereka. Ketaatan yang sejati akan membawa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Perwatakan mereka yang memainkan peranan penting dalam ketaatan tanpa bantahan dan sungutan ini. Jemaat di Filipi ini mungkin menghadapi perwatakan yang seringkali bersungut-sungut dalam segala perkara daripada sekeliling mereka. Maka ini menjadi pengaruh dalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak taat kepada Injil dan Kristus. Oleh itu, perwatakan mereka haruslah berubah dan menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat yang bengkok hatinya. Gesaan yang ketiga adalah gesaan berpegang kuat kepada Injil dengan setia. Paulus merayu kepada jemaat di Filipi dalam ayat 16 mengatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Perkataan firman kehidupan sudah tentu merujuk kepada Injil yang memimpin kehidupan pengikut Yesus. Firman kehidupan saja yang memberikan mereka harapan di tengah-tengah kesukaran yang mereka sedang hadapi. Paulus menyatakan bahwa hasil daripada berpegang kuat kepada Injil adalah mendapatkan hadiah kehidupan dan perlombaan yang dilalui tidak sia-sia. Paulus juga menyatakan bahwa dia akan dapat bermegah pada hari Kristus. Gesaan yang keempat adalah gesaan untuk bersukacita. Akhirnya Paulus merayu kepada jemaat di Filipi supaya mereka bersukacita. Dalam ayat 17 hingga 18 mengatakan bahwa, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Paulus memberikan contoh tentang dirinya sendiri untuk terus bersukacita meskipun dia akan berhadapan dengan hukuman bunuh. Kesetiaan Paulus membawa kepada sukacita yang besar meskipun Paulus menghadapi kesengsaraan. Dan ini akan menggalakkan jemaat di Filipi untuk terus bersukacita walaupun dalam menghadapi keadaan yang sukar. Apakah dasar sukacita Paulus? Dasar sukacita Paulus adalah penderitaan yang dihadapinya dalam pelayanan Tuhan. Inilah penderitaan Paulus yang sejati, yang didasari oleh kasih dalam Tuhan. Sebab itu Paulus mengatakan, bersukacitalah dengan aku. Ia juga bermaksud bersukacita bersama dalam penderitaan Paulus. Kehidupan pada masa kini, kita masih menghadapi kesukaran dan penderitaan yang selalu membuatkan kita tawar hati dan menghilangkan sukacita dalam Kristus. Pada saat kita menghadapi cabaran hidup, selalu iman kita diugut sehingga pematuhan dan ketaatan kita kepada Kristus diambil dari kita dan kita bergumul untuk mentaati Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita lihat beberapa perkara yang harus kita lakukan. Hal yang pertama adalah kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ramai orang Kristen yang mengambil mudah hal ini dan mereka tidak peduli tentang kehidupan iman mereka. Dalam ayat 12
Paulus mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Paulus meminta supaya jemaat di Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini bukan bermaksud satu ketakutan seperti kita takut kepada hal-hal yang menakutkan kita, tapi ia bermaksud kita mengerjakan keselamatan kita dengan berhati-hati supaya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ketaatan mereka haruslah konsisten dengan iman mereka agar mereka tidak meninggalkan iman mereka. Oleh itu Paulus meminta mereka supaya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Keselamatan yang mereka kerjakan bukan hanya pada saat kehadiran Paulus, tetapi bahkan pada saat Paulus tidak hadir. Paulus tidak ingin mereka seperti seorang anak yang hanya melakukan tanggung jawab mereka hanya pada saat ibu bapa mereka ada bersama dengan mereka. Dan apabila ibu bapa mereka tidak ada bersama dengan mereka, anak akan melakukan hal-hal yang salah. Perkataan takut dan gentar disertakan dalam ayat ini supaya jemaat di Filipi tidak memelihara iman mereka hanya alasan mentaati manusia. Sebaliknya, mentaati Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan mereka. Persoalan yang sama yang perlu kita renungkan pada hari ini, adakah Anda mengerjakan keselamatan Anda dengan takut dan gentar? Marilah kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar agar kehidupan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan pejuaman kudus pada hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk merefleksi diri kita dan memintalah pengampunan daripada Tuhan jika selama ini kita tidak mengerjakan keselamatan kita dan iman kita dengan takut dan gentar. Pada hari-hari yang penuh mencabar yang kita hadapi hari ini, ingatlah supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apabila ini menjadi dasar kehidupan kita, apabila pencobaan datang seperti yang kita pelajari minggu lalu, kita tidak akan mudah jatuh dalam dosa. Pusat kehidupan kita bukan pada manusia atau keinginan manusia, tetapi pada Tuhan yang memberikan kita hidup dan yang menebus dosa kita semua. Hal yang kedua adalah setia dan taat kepada Kristus dan Injil. Dalam ayat 14 hingga 16 mengatakan demikian, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berbegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah." Paulus meminta supaya mereka mentaati Kristus dan Injil tanpa bersungut-sungut dan bantahan. Sikap bersungut-sungut ini dan membantah ini adalah sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan. Justru mereka perlu menjadi saksi di tengah masyarakat yang bengkok hati dan sesat. Kehidupan mereka harus membawa kemuliaan kepada Tuhan dan bukan menjadi seperti orang-orang di sekeliling mereka. Sebagai orang percaya, kita juga perlu setia kepada Kristus dan firman Tuhan. Karena dalam kehidupan kita perlu menjadi saksi kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka melihat kasih Tuhan. Nah, itu bermula daripada kesetiaan kita kepada Kristus dan firman Tuhan. Kita perlu membina kehidupan iman kita benar di hadapan Tuhan agar kita menjadi murni dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Apabila kehidupan kita benar, maka kita akan bersinar seperti bintang pada waktu malam dan menjadi saksi Kristus yang benar. Kesetiaan kita kepada firman Tuhan dan Kristus bermula dengan sikap yang tidak bersungut-sungut dan bantahan. Kemana saja kita pergi pada hari ini, seringkali kita melihat orang-orang bersungut-sungut dengan keadaan yang terjadi, seperti tidak ada kepuasan dalam hati mereka. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita sentiasa bersyukur dalam segala hal dan berhentilah menghakimi keadaan yang terjadi. Dan apabila keadaan yang tidak mendatang kepuasan dalam diri kita, berdoalah kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Apabila kita memahami keinginan Tuhan melalui firman-Nya, maka hidup kita menjadi lebih bermakna dan tenang.
Sadarkah kita jika kita selalu bersungut-sungut, itu membuatkan hati kita tidak tenang dan damai. Sehingga banyak keputusan yang kita buat adalah keputusan yang salah. Maka kita perlu memiliki ketenangan agar kita senantiasa dapat berpikir dengan bijak apabila kesusahan datang dalam kehidupan kita. Ketaatan kita kepada Injil dan Kristus juga membawa berkat dalam kehidupan kita. Paulus menyatakan bahwa apabila kita berpegang kepada Injil dan Kristus, kita dapat bermegah pada hari Kristus, dan perlombaan yang kita lalui bukanlah sesuatu yang sia-sia. Apabila kita taat kepada Kristus dan Injil, kita akan dapat hadiah kehidupan yang tidak akan musnah dan kekal. Marilah kita tetap taat dan setia agar kita semua menerima hadiah kehidupan. Perkara yang ketiga dan terakhir adalah tetaplah bersukacita. Di tengah-tengah waktu sukar, Paulus meminta agar jemaat tetap bersukacita, karena mereka perlu memahami bahwa sukacita mereka bukanlah berasal daripada dunia, melainkan daripada Kristus. Paulus menyatakan sekalipun dia harus dihukum karena iman jemaat di Filipi, dia akan tetap bersukacita, karena sukacita Paulus bukan datang daripada dunia, melainkan daripada Allah yang memberikan pengharapan kepadanya. Sukacita pada saat penderitaan adalah hal yang disenangi Tuhan. Nah, ini bukan bermaksud Tuhan suka melihat kita menderita, tetapi sukacita pada saat penderitaan akan melahirkan pengharapan yang sejati dalam hati kita. Karena kita tahu Tuhan yang memimpin segala perkara dalam kehidupan kita, dan tidak ada satu hal pun yang terlepas daripada pandangan Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus, pada hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Marilah kita selidiki kehidupan kita, agar kita selalu bersukacita dalam Tuhan, karena Tuhan telah membuka ruang kepada kita untuk datang kepadanya dan bersekutu bersama pada pagi ini. Tuhan ingin supaya kita tetap bersukacita dalam apapun keadaan kita, dan bukan meminta kita bersukaria, karena jika kita bersukaria, kita akan lalai dan lupa banyak hal dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa kepada Tuhan. Marilah kita serahkan pribadi kita kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk datang di hadapan-Mu, untuk menikmati berkat dan kebaikan-Mu. Tolonglah kami untuk tetap bersukacita, dan kami dapat terus setia kepada-Mu dan juga firman-Mu, agar kehidupan kami tidak jauh daripada-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi segala perkara dalam kehidupan ini. Kami ingin memuji Engkau ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pelindungan kami. Terima kasih karena memandang kami dengan penuh kasih, memberikan kami kasih karunia-Mu agar kami boleh hidup dalam Engkau. Kami ingin memuji Engkau selamanya. Seperti penyembahan yang kami naikkan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, O Lord our God. Kami ingin meninggikan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saudara-saudari, pada saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, di mana saja kalian berada pada hari ini, kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diadakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita semua bangkit berdiri dan mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memilih roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah-Mu.
yang telah diserahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa seluruh dunia. Engkau telah memerintahkan kami untuk memperingati Engkau dengan cara ini. Perdalamkanlah pertobatan kami, teguhkan iman dan bangkitkanlah kasih kami kepada satu sama lain, agar kami benar-benar mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh dengan kesyukuran bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sebagai persiapan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, marilah kita dengan jujur mengakui segala dosa, bahwa kita tidak hidup menurut apa yang Dia kehendaki. Marilah kita memohon pengampunan daripadanya. Marilah kita mengambil waktu dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita berdoa pengampunan ini bersama-sama. Ya Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berdosa kepadamu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami juga mengakui bahwa kami seringkali mementingkan diri sendiri dan tidak mengasihi orang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bebaskan dan lepaskan kami, agar kami boleh mentaati segala perintah-Mu dengan segenap hati kami. Perbaharuilah hati kami, tolonglah kami untuk mengubah cara hidup kami. Teguhkan kami agar kami boleh dan senantiasa berjalan dalam jalan-jalan-Mu dan hidup menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, inilah janji Tuhan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mempersiapkan roti di tangan kita masing-masing. Saudara-saudariku, Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana perjamuan kudus ini bermula. Pada malam sebelum Tuhan kita, Yesus Kristus diserahkan, Ia mengambil roti, sudah mengucap syukur, dipecahkan dan dibagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian untuk menjadi peringatan akan daku." Marilah kita makan bersama-sama. Marilah kita mempersiapkan cawan anggur di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dari cawan ini bersama-sama. Marilah kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, di mana saja kami berada, Engkau akan menolong kami.
menguatkan kami dan meneguhkan kami agar kami menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup dan berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, marilah kita mengangkat tangan kita dan terimalah pemberkatan ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Terima kasih kerana Anda mengikuti kebaktian pada pagi ini. Tuhan memberkati dan jumpa Anda pada minggu hadapan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan yang kita sama-sama mendengar dan juga memberkati kita semua di pagi hari ini ya. Sebab itu saudara-saudari semua, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang apa yang kita sudah dengar di pagi hari ini, supaya benar-benar firman Tuhan memberkati hidup kita bersama-sama. Saudara-saudari semua, kita sudah sampai kepada penghujung kebaktian di pagi hari ini. Ya, sukar juga saya mengingatkan kepada kita semua untuk hadir dalam kebaktian cell group setiap Rabu ya, yang diadakan secara online ya. So sebab itu mari kita sama-sama di pagi hari ini sekali lagi mengangkat tangan kepada Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya Jesus, haleluya. Bapa di syurga yang kami sembah dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur padamu kerana Engkau sudah melayani kami semua ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu memberkati hidup kami bersama-sama. Tuhan, ajarilah kami supaya melakukan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu selalu ya Tuhan dalam hidup kami, agar hidup kami benar-benar diberkati oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan kepada semua jemaat-Mu di mana-mana pun berada ya Tuhan, agar Tuhan terus memelihara ya Tuhan kami semua. Sama ada kami berada dalam rumah, di luar rumah, waktu kami bertugas, bekerja, sepanjang minggu akan datang. Tuhan terus memberkati ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan ataupun mata pencarian semua anak-anak-Mu, ataupun persekolahan dan juga perniagaan anak-anak-Mu semua Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Haleluya Jesus. Tuhan melindungi setiap kami dan keluarga dan anak-anak kami semua serta orang tua kami semua ya Tuhan. Haleluya Jesus. Biarlah berkat-Mu menyertai kami semua ya Tuhan. Rumah tangga, keluarga dan juga semua anggota keluarga kami di mana-mana pun mereka berada. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi kerana Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk segala berkat yang kami sudah nikmati di pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Dan semua jemaat Tuhan mengatakan amin. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati semua. God bless.
Selamat pagi kepada semua saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup dulu. Halo. Terima kasih kepada worship team yang setia melayani kita setiap minggu. Demikian juga kepada semua ahli media yang melayani kita juga setiap minggu tanpa gagal. Biarlah Tuhan sendiri yang Kuasamu membebaskanku, tebus hidupku. Kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku.